jauh ya, cukup jauh dari jalan raya. Kalaupun maaf ya, ketika berteriak pun belum tentu ada orang yang mendengar atau nolongin gitu ya. Betul banget. Di sini pembuangan mayat, di sana yang gantung diri cowok. Hah? Karena emang residu energinya sedang besar di belakang ini, Pak. Sebenarnya dia mengucapkan terima kasih karena ditemukan secara langsung. Jadi tidak yang menunggu lama ya Kananda. Tapi untuk kejadian yang berlangsung, yang aku lihat sebenarnya dia adalah pekerja malam, perempuan yang bekerja. Sangat berterima kasih karena langsung ditemukan secara cepat. Ada suara. Halo Sobat Deg-Degan, jangan lupa saksikan Deg-Degan di YouTube Official AMP. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Perlahan tapi pasti, satu persatu misteri di tempat ini mulai kami kuak. Kini kami dihadapkan dengan misteri pembuangan mayat dan juga peristiwa gantung diri yang mengenaskan. Lantas, apakah penelusuran ini mampu menguak keterikatan beragam peristiwa mengerikan dengan sosok astral yang menghuni area ini? Tak dapat dipungkiri, di area seluas 51 hektar ini memang dipenuhi pepohonan yang lebat dan berusia ratusan tahun. Sehingga kerap terjadi fenomena janggal, salah satunya tentang seorang lelaki yang tak sengaja bermalam di salah satu rumah sosok perempuan yang mana saat terbangun sudah menjadi hutan belantara. Ya itu zaman dulu mungkin zamannya ronggeng gitu kan. Jadi orang nonton ronggeng di kampung sebelah, ketemu dengan cewek kenalan. Jadi seolah menurut cerita dia diajak ke rumahnya, tahu-taunya padahal di tengah hutan. Itu tahun 89 sampai 90 lah kurang lebih lah. Masih saya SMP sih waktu itu. Dulu kan masih banyak ronggeng kita kan. Tahun 89 90 masih ada ronggeng. Lantas, apakah fenomena gaib tersebut memiliki keterikatan dengan peristiwa tragis yang pernah ada? Kan memang jauh ya, cukup jauh dari jalan raya. Kalaupun maaf ya, ketika berteriak pun belum tentu ada orang yang mendengar atau nolongin gitu ya. Betul banget. Di sini pembuangan mayat, di sana yang gantung diri cowok. Hah? Wow. Kenapa harus lokasinya berdekatan dengan penemuan jenazah? Atau mungkin di sini ada sosok-sosok yang membujuk mereka untuk melakukan tindakan hingga merenggut nyawa atau seperti apa tuh, Priscilla mungkin? Kalau untuk sejauh ini ya yang saya coba lihat. Kembali dan Ananda perlahan bergerak ke suatu tempat. Kalau yang saya lihat sih ya bukan kenapa mungkin mayat dibuang di sini ataupun ada yang melakukan hal negatif juga yang bisa kita bilang menyebabkan kematian. Emang yang pertama adalah spotnya aja. Lokasinya ini emang mendukung banget untuk melakukan pembunuhan atau pembuangan mayat kayak gitu. Untuk goib-goib yang di sini sejauh ini tidak ada yang memanipulasi. Udah kamu buang mayat di sini enggak. Tapi ada goib yang bisa kita bilang makhluk yang ada di sini Pak Ade sangat senang jika tempat ini sewilayah ini Pak. Astagfirullah. Kenapa? Seketika lengan kiri dan Ananda merasa mendadak sakit. Wilayah itu sampai sana Pak. Itu sangat senang, bahkan dia itu bisa kita bilang pengen ada lagi yang dibuang di sini. Berharap. Iya. Tapi aku justru malah kasihan sama sosok residu energi yang mungkin pada saat tadi Pak Ade menyebutkan pernah ada pembuangan mayat perempuan. Kenapa aku bisa tahu kalau dia memakai pakaian pendek? Tapi ini kalau kita boleh mendekat. Meski tak ada hasutan dari sosok astral, Prisli memperjelas bagaimana peristiwa itu terjadi dengan membaca residu yang ada. Kamu lihat apa di situ? Saat ini persis di belakang aku Pak, aku menirukan kondisinya. Pada saat penemuan itu kan
kakinya seperti ini tapi bagian atas itu Tengkurap. tengkurap. Betul. Jadi bagiannya kayak gini. Iya. Bapak nemuin kayak gini. Betul. Dan kejadiannya yang bikin aku dari tadi coba untuk komunikasi juga, tapi ternyata lagi-lagi aku hanya mendapatkan peristiwa besarnya. Kejadian itu terjadi di 2018 pertengahan tahun. Kenapa, Fris? Fris, sumpah aku lihat itu gerak-gerak, tau gak sih daun yang di atas yang aku senter tuh? Gak apa-apa. Kamu lihat? Gak apa-apa. Karena emang residu energinya sedang besar di belakang ini, Pak. Sebenarnya dia mengucapkan terima kasih karena ditemukan secara langsung. Jadi tidak yang menunggu lama ya Kananda. Betul. Tapi untuk kejadian yang berlangsung, yang aku lihat sebenarnya dia adalah pekerja malam, perempuan yang bekerja. Pekerja Suara malam. gak sih? Tak dapat membendung rasa takut, perhatian saya masih terus ke pepohonan yang bergerak cukup aneh. Dan sempat ada diseret, Pak. Iya. Jadi kalau tadi Bapak bilang ada cekikan ya. Iya. Kalau yang aku lihat kejadian nyatanya kata Tasya, jadi kalau misalnya ini aku adalah pelaku, dia akan seperti sengaja menyeret pada saat perempuan itu sudah tidak Karena sadar. ini robek-robek sih. Iya, lalu dibawa ke tempat bagian situ, memang kejadiannya. Jadi kepalanya itu di bagian sini, Iya, betul. kepalanya di bagian Bawah sini. Dan pelakunya itu, jadi maaf ya, tapi keadaannya itu dicekik yang kayak gini. Iya. Bener-bener diginiin berkali-kali sampai Posisinya tengkurap perempuan betul. itu Posisi tengkurap. meregang nyawa, Pak. Kenapa Kananda? Saya ngeliat ada makhluk wanita. Hah, di mana? Tuntas penjelasan Frisly bak gayung bersambut dan Ananda merasakan ada sesuatu yang cukup menarik perhatiannya. Ya, kayaknya mungkin dia nggak suka kali ya malah aku bahas. Karena menurutku residu energi ini menyampaikan pesan yang dia hanya ingin memberitahu bahwa sosok ini sangat berterima kasih karena langsung ditemukan secara cepat. Cepat. Iya. Ada suara. Ada suara. Wow, di belakang itu ada suara. Maaf ya, tapi seperti hewan yang menginjak ranting dan ada suara. Iya, aku dengar Dengar kan? Aku dengar. Ada suara laki-laki dari belakang pada saat kita selesai menyelesaikan cerita ini. Mungkin, Tuh kan. sorry tapi mungkin menurut aku ada kaitannya dengan sosok yang tadi disebutin juga. Pernah ada kejadian penemuan orang gantung diri ya, Iya, Pak? gantung diri. Itu maaf ya, tapi sosok perempuan itu Kenapa? giginya Giginya sangat-sangat. Nah, yang tadi saya bilang sempat ngeliat sosok wanita itu ada di kita kesana aja deh. Ini Pak. Oh, pelan-pelan kan Anda. Itu tuh. Di sebelah. Ayo. Ini aman kita kesini. Oh, hati-hati, Fris. Kan Anda boleh diceritain apa yang ada di depan kita. Kenapa, Fris? Nggak apa-apa. Kenapa Sorry. kamu lihat apa? Di atas ini banyak banget sosok yang maaf ya, tapi mereka turun ke bawah. Jadi kayak terbalik kepala yang ada di bawah. Jadi kepalanya itu ke bawah gini. Sosoknya wanita, tapi giginya itu sangat-sangat tajam sekali, bahkan full tajam sekali. Jadi kakinya itu di atas, posisi kepalanya di bawah. Kayak apa ya? Terbalik gitu ya? Ya, Kenapa, Fris? posisinya balik. Rambutnya panjang. Betul. Gini. Betul, Pak. Betul banget. Oke. Apa ini ada kaitannya sama sosok yang sebelumnya kita ceritain? Dia Karena kita bilang, bunyi-bunyi. saya suka dengan laki-laki yang pada saat itu kejadian yang Gantung diri. Ya. Dia pada saat kejadian itu, Pak, dia kayak ngejilatinnya, Pak. Aduh. Oke. Betul kata Pak De, posisinya sebelah sana ya, Pak De? Iya. Ya.
Iya. Dia juga menunjuk tangannya itu ke sana. Ke Di sebelah sana sana. persis. Oke. Ya. Kenapa dia? Dia bilang juga, kapan ada lagi manusia yang datang ke sini dan menghabiskan nyawanya di sini katanya. Dia ingin sekali model kayak laki-laki pada saat kejadian itu. Dia haus sebenarnya. Makhluk goib itu haus, Pak. Haus akan hal yang bisa kita bilang kematian yang disengaja. Mungkin dia psikisnya ataupun apanya, nah dia seneng banget. Makhluk ini. Ayo. Kita boleh geser nggak sih? Iya. Curiga. Aku cuma curiganya nggak enak sama kata chef. Nggak apa-apa Kak, biar aku yang di ujung, aku di tengah. Tapi emang apa ya, rahasia visi kita semakin dalam itu kayaknya feeling saya itu semakin kuat untuk segi goibnya itu Pak Ade. Jadi emang di dalam itu kayak masih banyak hal-hal yang mungkin bisa kita temukan juga visi. Aku setuju, aku nggak nyaman dari tadi sosok ini berusaha kayak turunin rambutnya ke Tasya ke arah kita. Aja apa ya? Kayak digabungin gitu rambutnya ke kita. Karena emang gangguannya ketika dia menampakkan diri ke perempuan itu serem Pak. Iya. Tapi kalau ke laki-laki dia akan menjadi cewek cantik. Saya cantik. Mencoba kembali ke jalur utama karena tak dapat dipungkiri aura mencekam semakin terasa. Gak tau kenapa aku ngerasa kita makin mendekat dengan Dengan apa, Pres? area mereka atau kerajaannya mereka. Itu kenapa seperti jalur ini kita tuh kayak disambut. Betul. Dengan betul. cara apa? Dengan cara mereka itu menimbulkan suara. Entah lemparan batu, Iya. pasir, ranting yang seperti diinjak. Dan itu adalah hal biasa yang terjadi di kawasan ini. Betul banget. Oke, tadi Prisly bilang kita tuh udah disambut karena kita menuju arah yang lebih dekat dengan lingkungan mereka. Cuman Tasya nggak tahu nih areanya di mana. Mungkin Pak Ade tahu ada cerita-cerita lain mungkin di sekitar sini. Cuman mohon maaf saya nggak bisa nganter karena saya juga udah kondisinya takut. Mungkin ke arah sana ada kali. Di kali oke. tersebut pernah ada kejadian ada anak SMP meninggal dunia. Anak Padahal SMP? kalinya cuman airnya cuman Sedengkul Pendek aja. gitu ya, Pak? sedengkul. Jadi Kalau mau teman-teman mau ke sana silakan, cuman saya titip hati-hati aja karena ini hutan, kita jangan sombong dan apa. Kalau ada apa-apa, saya ada di pos. Siap. kabarin ya. Siap. Ade, masih banyak Pak Ade ya. Ya. Penelusuran semakin mencekam kala Pak Ade tak mampu melanjutkan penelusuran. Kini kami mencoba menguak peristiwa naas lain yang pernah terjadi di tempat ini. Kak Den, Tasya dan juga Prisly tetap melanjutkan perjalanan dan kita masuk ke arah yang jauh lebih dalam. Dan aku juga nggak tahu sih sebenarnya tempat itu pernah dikunjungin sama manusia apa enggak ya, atau kayak jarang dikunjungi orang. Mereka tuh senang sekali menghuni dan mengisi tempat ini karena ternyata sering kali tempat ini digunakan untuk tindakan asusila. Ya ada lah, namanya di hutan orang main esek-esek pacaran berbuat mesum ya ada di hutan. Masih ada itu Pak. Masih ada. Ini tuh kan 3 jalur ya. Sebuah perempatan sih Iya. nih. 3 jalur dan satunya dari arah kita datang. Kenapa? Gak tahu kenapa tapi ini aneh, ada sosok seperti makhluk kembar. Di mana, Pres? Satu ada di sini dengan keadaan tangan yang seperti ini menggantung. Terus satu ada di situ juga. Sama kayak yang tadi aku bilang, kayak gini. Dan ada di situ juga. Cuma kalau sosok ini Kenapa, Pres? Kenapa? tujuannya untuk membuat semua jalur sama. Atau membuat kalau misalnya ada orang yang masuk, katakanlah polisi hutan yang mengecek keadaan, itu dibuat tersesat. Ini makhluk kembar dan biasanya kita akan menemukan makhluk seperti ini tuh di atas pegunungan, Kak. Iya. Sosok-sosok yang seperti ini. Ya. Kurus, tinggi, keadaan tangannya maaf ya, tapi seperti
tangan yang patah lalu menjuntai ke bawah. Dan lihat ada dia gerak lagi. Banyak sosok terbungkus, Kak.